Oke, jadi ini bahan yang akan kita olah. Oke, ini data ordinal semuanya. Nah, jadi ini adalah jawaban dari responden pada kuesioner yang sudah saya upload di Lentera yang untuk respondennya mahasiswa. Jadi kalau Anda lihat di pertemuan ketiga, ada banyak kuesioner yang saya upload. Nah, untuk yang responden untuk mahasiswa, itu ada sebanyak 15 pertanyaan. Nah, jawabannya seperti ini. Oke. Jadi, ketika jawabannya dia menjawab di sangat setuju, maka kodenya diberi 5. Kalau dia jawabnya di setuju, kodenya 4, jawabnya di netral, kodenya 3, jawabnya di tidak setuju, maka kodenya 2, kalau jawabnya di sangat tidak setuju, maka dia kodenya 1. Oke, jadi kita mengubah dari jawaban-jawaban tadi yang berbentuk kalimat, kata-kata, diubah menjadi angka sesuai dengan ini, ya, nilai kategori ini. Jadi nilainya ini kategorinya. Jadi ketika Anda nanti telah melakukan penelitian, nah kalau sudah lakukan penelitian, kemudian jawabannya mereka sudah isi dengan bentuknya kata-kata seperti ini, nah Anda tinggal mengubah kata-kata itu menjadi kode-kode angka seperti ini. Itu step pertama kalau mau mengolah data ordinal. Nah sekarang, karena kita belajar tentang transformasi data ordinal ke dalam data interval dengan menggunakan metode MSI, maka hari ini kita mencoba bagaimana caranya mentransformasi itu dengan menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama, Anda sudah harus meng-add-in fitur MSI. Jadi harus dimasukkan dulu fitur MSI. Caranya adalah yang di Lentera saya sudah upload ya, satu tempat untuk mendownload file add-ins-nya. Jadi ada file add-ins yang statistik 97 itu. Nah, itu yang dimasukkan dulu. Sudah di-download semuanya? Gimana? Sudah di-download? Sudah, Bu. Coba berapa orang yang sudah download, silakan di komen di room chat. Jadi itu harus ada dulu ya, itu harus ada dulu baru bisa lanjut ke situ, karena Anda tidak bisa melakukan fiturnya, mengaktifkan MSI-nya kalau tidak terdownload dulu. Saya share screen kan Lentera dulu ya. Cuman 5 orang, yang lain gimana? Ya, 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru 8 dari 32 orang, yang lain gimana ini? Ini kalau belum di-download tidak bisa jalan.
Jadi setelah kuliah ini dikumpul ya tugasnya di Lentera. Maka Anda sudah harus mempunyai fitur add-in itu di dalam Microsoft Excel-nya. Jadi Anda harus sudah download ini ya dalam link tersebut. Yang mana yang digunakan yang ini. Ini yang kemarin saya berikan contoh perhitungan secara manual. Oke. Untuk menghitung MSI. Nah, yang inilah yang harus di add-in ke dalam Microsoft Excel-nya kita. Oke. Jadi yang sudah berhasil download ini semua, silakan boleh di double klik dulu ya. Kalau Anda sudah buka, maka biasanya ada tulisan jendela dulu terbuka ya, baru ada pilihan enable macro atau tidak. Nah, Anda pilihnya yang enable. Ini kita coba dulu ya. Saya close dulu. Ini biasanya kalau baru pertama kali buka ya, dia ada opsi enable macro atau tidak. Nah, Anda pilihnya enable macro dulu. Jadi boleh dicoba buka dulu sekarang semuanya yang sudah download. Terus dipilih enable macro. Kalau sudah pernah buka satu kali, itu dia sudah tidak bisa muncul lagi ya. Jadi yang baru pertama kali download, silakan di enable dulu makronya. Nah, kalau sudah Anda enable, barulah kita mulai meng-add-ins-nya itu ke dalam Microsoft Excel-nya kita. Caranya adalah masuknya ke sini, file, terus pilih option. Setelah itu ke add-ins. Nah, kalau sudah add-ins, pilih ini, go, lalu pilih browse. Kalau sudah di browse, dicari tadi filenya yang sudah kita download, pastikan filenya yang sudah kita download jangan berbentuk ziprar ya. Jadi sebelum dia Anda browse dulu ke sini, ziprarnya dibuka dulu. Jadi cara buka ziprarnya, jadi kan maksudnya ziprar itu adalah zip atau WinRAR ya. Dia modelnya nah ini ya. Ini namanya model WinRAR. Jadi kalau Anda baru download tadi ya, maka ketika di-download modelnya seperti ini. Ya. Dia gambarnya kayak gini, bukan gambar folder. Ini namanya file zip atau file WinRAR tergantung aplikasi yang Anda download di laptopnya Anda apa. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Anda ekstrak dulu. Jadi, diekstrak dulu di laptopnya, caranya klik kanan, terus pilih ekstrak. Ya, jadi pilihnya ekstrak here, boleh. Jadi, kita ekstrak di sini, silahkan. Dicoba dulu ya, diekstrak here. Kalau sudah, nanti Anda yes ya. Ini saya kenapa seperti ini karena sudah saya ekstrak di sini. Jadi dia namanya kembar. Makanya ada pilihan kayak gini. Kalau Anda mungkin tidak akan ada pilihan seperti ini. Kalau sudah, dia akan berbentuk folder seperti ini. Nah, ini baru bisa kita pakai di add-ins. Sampai sini, apakah sudah selesai diekstrak? Sudah selesai diekstrak semua?
Ibu, kalau misalnya sudah diekstrak berarti foldernya muncul menjadi folder Excel, file, Mbak. Iya, kalau Anda ekstraknya tidak folder, misalnya kok saya ekstrak tapi tidak bentuknya kayak gini, tidak muncul seperti punya saya ini ya, dalam bentuk folder, tapi bentuknya langsung begini, tidak apa-apa, itu berhasil juga. Berarti tadi kita ekstraknya ekstrak file, jadi dia tidak masukkan ke dalam folder, di luar folder. Yang penting sudah berbentuk data seperti ini, sudah bisa dibuka ininya tanpa kita membuka ini dulu. Jadi kalau berhasil ekstrak itu tanpa klik ini, ya, tanpa diklik WinRAR-nya, foldernya sudah kebuka seperti ini. Ini kan tidak diekstrak, makanya harus buka WinRAR dulu, baru bisa lihat isinya ini apa. Nah, kalau Anda sudah berhasil ekstrak, maka tanpa buka ini sudah bisa kelihatan. Gimana? Sudah, Bu. Sudah. Yang lain gimana? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berhasil terekstrak, baru kita lanjutnya di Excel. Ini share screen-nya sudah bentuk Excel ya, di punyanya Anda? Iya, Ibu. Oke, pertama silakan pilih file, terus pilih option, sama seperti tadi, terus add in. Jadi kita masuk ke file, option, terus add in, lanjut ke go. Nah, kalau sudah di go, silakan pilih browse. Browse, lalu dipilih tadi di mana Anda menginput, mengekstrak fitur ini, file ini, stat97xla. Kalau sudah ketemu, baru diklik OK. Pastikan juga tadi setelah diekstrak, file ini dibuka dulu ya, dibuka dulu, terus pilih Enable Macro, baru Anda add-ins ke sini. Oke, kalau sudah selesai di-OK-kan, maka Anda klik lagi OK satu kali di sini. Jangan lupa dia sudah harus tercentang ya. Kalau sudah muncul, dia akan tercentang seperti ini, baru Anda klik OK. Jadi, kalau sudah muncul itu dia akan keluar. Bentar ya. Browse dulu, saya ulangi dulu. Terus klik OK. Kemudian kita klik OK. Bentar ya, ini kayaknya saya terhapus. Oh ya, muncul nih. Ini ya, kalau sudah berhasil, dia muncul ini, add-ins di Excel-nya. Ini tadi saya tidak muncul add-ins-nya, jadi mesti saya oke-kan dari awal. Baru dia akan muncul ini, add-ins. Add-ins, terus ada fitur ini, statistik. Di Microsoft Excel-nya kita. Gimana? Saya mau lihat
punyanya Anda kalau sudah berhasil. Jadi apakah sudah muncul fitur add-ins ini di laptopnya, Microsoft Excel-nya? Saya tidak, Bu. Jadi kalau yang tidak tadi itu seperti punya saya tadi itu ya. Pastikan Anda file option, terus add-ins di Go yang tadi, terus ini di browse. Masukkan lagi seperti tadi yang punya saya. Jadi dimasukkan lagi ini, di-OK-kan. Baru diklik lagi OK. Jadi dia akan muncul fitur add-in seperti ini. Coba yang lain tolong diarahkan kameranya di laptopnya ya. Yang sudah muncul fitur add-ins-nya, silahkan dikasih kelihatan di laptopnya. Jadi saya mau lihat yang sudah berhasil dan yang belum. Oke, ada yang sudah berhasil, add-ins. Yang lain, tolong dinyalakan juga kameranya. Ibu, Ya. saya tampil sih Bu, tapi ya kayak begini tampilannya kosong. Ada di add-ins-nya tapi kosong tampilannya. Itu ada statistik tuh, pinggirnya. Itu apa tulisan? Yang di ujung. Statistik kan? Nah itu sudah berhasil. Jadi kita pakainya statistik ya. Coba yang lain, mana lagi? Yang belum menampil, ini yang masih off kameranya, dinyalakan dulu kameranya. Ada yang masih bermasalah? Jadi tampilannya seperti itu tadi ya, yang punyanya tadi Fakihah. Kayak kosong, tapi ada di ujungnya statistik. Nah itu statistiknya itu yang kita pakai. Ibu, Ya. yang ini Bu. Kita lihat dulu. Iya, betul. Itu. Ini statistik. Oke, aman ya berarti. Jadi begini fiturnya ya, kosong, tapi ada statistik di sini. Nah ini yang kita akan pakai untuk MSI. Oke, jadi kita mulai sekarang bagaimana caranya mentransformasi ini, data ini ditransformasi dari data ordinal ke data interval. Jadi langkah pertama tadi masuk ke add-ins ini, lalu pilih statistik. Ya, jadi lalu pilih statistik. Kita pilih, kenapa? Kita pilih yang successive interval ini. Jadi kalau muncul pemberitahuan seperti itu, klik saja yes. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Gimana? Oke, masih bisa lanjut? Sudah sampai sini semua? Tapi Bu, saya runtime-nya error, Ibu. Mana tampilannya? Tapi Bu, gimana nih? Kayak begini Bu tampilannya. Tadi si statistiknya itu, file statistiknya sudah dibuka dulu belum? Sudah Bu. Terus kita sudah enable? Enable macro? Langsung otomatis Ki Bu, langsung terbuka dengan file kosong.
Tidak ada pilihan enable macro. Tidak ada, Bu. Enable dengan disable-nya tidak ada. Coba kita close saja dulu ini Excel, tak kita refresh dari awal, baru dicoba lagi. Oh iya, Bu. Ini di end dulu, terus di close, dibuka kembali. Baru lihat kembali fitur add-ins-nya masih muncul atau tidak. Kalau tidak muncul, di apa namanya, di add-ins lagi kayak tadi, di browse. Iya, Bu. Yang lain nggak ada masalah? Terbuka aja seperti ini kan. Jadi muncul fiturnya kayak gini ya. Yes, merge style that has the same name. Klik saja yes. Terus pilih kayak gini. Kalau sudah tampil seperti ini ya, Anda tinggal data range. Ini data range itu adalah data yang akan diubah menjadi data interval. Jadi data mana yang mau diubah menjadi data interval di sini. Terus cell output, jadi kita cuma perhatikan ini dua ya. Cell output adalah hasil transformasinya mau ditaruh di sel yang mana. Oke. Jadi kita perhatikannya dua ini. Berarti data range-nya yang mana? Berarti data range-nya kan yang ini semua. Oke, sampai ke bawah, sampai 100 data. Maka tinggal kita pilih yang ini. Tanda titik-titik ini. Nah, terus di sini Anda tinggal blok saja ini yang di belakang. Dari sini, kemudian semuanya. Jangan total data tidak usah diubah. Jadi ini saja. Nah, sampai sini ke bawah. Jadi judul tabel tidak usah diblok, yang ini juga tidak usah totalnya. Terus tidak usah juga memblok yang sebelah sini. Ini kode responden tidak usah, kode pertanyaan tidak usah. Cukup yang datanya saja yang di dalam data ordinal. Jadi dari sel B2 sampai sel P. P yang paling bawah yaitu P101 ini. Oke, jadi pastikan ininya begini ya. Dari B2 sampai 101, P101. Kalau sudah diklik enter, dipencet enter di keyboardnya. Seperti ini. Kemudian cell output. Nah, cell output di sini Anda boleh meletakkan kursornya di mana saja. Intinya adalah di sel yang kosong. Misalnya kalau Anda mau taruhnya di sini, ya boleh di sini diklik. Kalau mau di sheet yang baru, boleh di sini diklik. Misalnya. Nah, kalau sudah, baru klik next. Kalau sudah, silakan diklik next. Terus ini diblok semuanya ya. Jadi ini kita blok semuanya. Caranya tekan Ctrl A di keyboardnya. Kalau dia tidak mau berarti langsung di Ctrl Shift. Jadi kita select all itu boleh Ctrl A. Kalau dia tidak mau jalan ya, boleh juga ini langsung ditekan. Select all. Jadi kita mau memblok semuanya ya, semua angka yang ada di dalam sini. Memblok semua variabelnya, baru klik next. Jadi tekan select all atau kalau bisa pakai keyboard, Kalau tidak bisa maka select all yang di sini ditekan, terus tekan next. Nah, di sini ini adalah minimal value dan maximal value. Maksudnya apa? Minimal value adalah ini angka paling kecil yang ada di data kita, data ordinal kita itu angka berapa. Nah, angka paling kecilnya kan tadi adalah 1 ya. Jadi angka paling kecilnya adalah 1, maka di sini tetap 1. Terus angka paling besar. Nah, angka paling besar yang ada di data ini berapa? Angka paling besarnya berapa kalau di data ini?
9 atau berapa? 5, Bu. 5. Maka di sini kita tekan 5. Jadi diganti ya. Jadi ini menyesuaikan dengan data. Kalau angka paling besarnya Anda itu datanya adalah 4, maka di sini 4, bukan 5. Jadi disesuaikan dengan data kita. Kalau sudah, diklik lagi, next. Nah, kalau sudah next gini, ya, dia tidak ada perubahan apa-apa, ya, karena ini memang sudah selesai, tinggal kita pilih finish. Jadi kita mau lihat datanya yang sudah selesai. Nah, kalau diklik finish, tinggal kita lihat deh. Nah, ini dia hasil transformasinya. Jadi kita tidak perlu kerja manual ya, seperti yang ada di contoh yang ada di Lentera kemarin. Nah, itu kerja manual untuk dapat angka-angka ini. 2,3, 2,2, ini kan lama nih kalau Anda kerja manual seperti ini ya. Maka cukup Anda pakai bantuannya Excel supaya bisa ketemu datanya semuanya. Inilah data hasil transformasinya. Jadi data inilah yang bisa kemudian kita olah menggunakan statistik parametrik. Jadi sudah bisa diregresi kalau mau diregresi data ordinalnya tadi. Gimana? Yang lain? Coba ditampilkan di share disorot laptopnya. Oke. Baru 2 orang? 3? Yang lain silakan disorot di laptopnya. Saya mau lihat. Yang sudah berhasil ini silakan disimpan ya, terus boleh langsung diupload di Lentera. Jadi Anda boleh simpan, terus silakan diupload langsung di Lentera. Saya sediakan dulu tempatnya. Lalu kita lanjut ke statistik deskriptif. Jadi tugasnya dikumpulnya hari ini ya. Hari ini sampai jam 3 sore. Oke. Ini yang tidak aktif kameranya ada atau tidak orangnya? Diaktifkan itu kameranya. Kalau tidak aktif kameranya, mendingan Anda keluar saja dari sini roomnya. Jadi kalau Anda tidak pakai laptop, mendingan minimal mukanya tampil lah. Ini yang lain gimana nih? Hikmadina, Irmawati, Makfira, Taufik Anugrah, Farhan, Musdalifa, Indra Putri, Mufliha. Mana semuanya? Kasih muncul mukanya. Muncul itu semua. Kalau tidak, Anda boleh leave aja. Atau saya yang kick kalau Anda muncul. Indrawati, Makfira, Muhammad Farhan, Umrah. Mana? Farhan dan Umrah. Nama file yang akan dikumpul, nama filenya nama Anda, terus underscore MSI.
Jadi itu satu file pertama tugasnya, satu file kedua sebentar statistik deskriptif juga kita mulai masuk ya. Jadi statistik deskriptif lagi kita mulai. Jadi kalau sudah ini boleh menggunakan data yang sama ini ya. Kita pakai data yang sama saja tapi yang total saja ini yang jadi yang kita akan olah statistik deskriptifnya. Oke. Jadi kalau statistik deskriptif seperti yang sudah saya jelaskan di analisis data, Anda juga sudah belajar itu di statistika, maka kita mau mengolah data untuk menampilkan nilai min, modus, median, standar deviasi gitu. Nah, untuk memanfaatkan fitur statistik deskriptif di Excel sebetulnya sih bisa menggunakan cara manual, bisa juga menggunakan fitur statistik deskriptif memang yang sudah disediakan oleh Excel. Jadi kalau cara manual, misalnya ya, ini kan data ada banyak nih, ada 100 data, dengan jumlah datanya, nilai datanya kan macam-macam. Ada yang jawab 5, ada jawab 4, ada jawab 3, ada jawab 2, ada jawab 1. Misalnya nih, untuk pertanyaan ini, indikator 1-1, saya freeze dulu. Nah, untuk pertanyaan indikator yang ini, kita mau lihat orang untuk pertanyaan pertama ini yang paling banyak dijawab itu dia sangat setujukah, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Ya. Jadi biasanya kalau data ordinal itu, karena dia data ordinal, maka orang cuman kerjanya di statistik deskriptif kalau belum ditransformasi ya, kecuali skala Likert. Nah, kalau belum ditransformasi, maka kita cari statistik deskriptif. Jadi biasanya orang mengolah itu cuman mau lihat yang mana jawaban yang paling sering muncul, yang mana jawaban rata-ratanya misalnya, atau jawaban mediannya, jawaban nilai tengahnya yang mana. Nah, kalau seperti ini kita mau lihat jawaban yang paling sering muncul. Kalau dengan cara manual, jadi kita mau cari kalau nilai paling sering muncul namanya apa? Modus. Modus. Oke. Nah, kita mau cari nilai modus. Nilai tengahnya adalah namanya? Median. Median. Nah, kita mau cari modusnya dan mediannya dulu untuk jawaban per indikator ini. Nah, berarti kalau di Excel, kalau Anda mau cari dengan manual, dia rumus formulanya adalah sama dengan mode. Sama dengan mode, terus buka kurung, lalu ditarik semuanya yang mau dicari. Sama seperti kemarin ya di teknologi komputer 2 setiap pakai rumus. Nah, sama dengan mode. Terus selnya yang mau dicari modenya, baru diklik enter. Ketemu, ternyata orang untuk indikator pertama, pertanyaan pertama di dalam kuesioner rata-rata respondennya menjawabnya ini, sangat setuju. Oke. Kalau mau cari mediannya, dia sama dengan median. Sama aja ya dengan namanya, kecuali modus itu dia mode. Sama dengan median, terus ditarik lagi sampai sini. Nah, enter. Ini mediannya. Jadi nilai tengahnya adalah 4. Nah, kita sudah dapat untuk indikator pertama, nilai modenya, dan juga nilai mediannya adalah 5 dan 4. Terus, kalau saya mau menerapkan rumusnya yang sudah saya bikin di sini ke pertanyaan yang lain sampai pertanyaan 15, maka bagaimana caranya? Supaya saya tidak usah isi rumus satu-satu di sini, tapi langsung diterapkan saja dari rumus yang sudah ada. Maka yang mana yang diklik? Ada yang ingat? Sebelah kanan Bunda yang paling bawah. Iya, betul. Jadi ini ya. Jadi diblok dulu supaya bisa dua-duanya, baru sampai mouse-nya
modelnya seperti ini, tanda tambah dan ditarik ke samping sini. Nah, kita sudah dapat jawabannya seperti ini. Dengan statistik deskriptif ini, maka kita bisa menafsirkan bahwa indikator pertanyaan pertama ternyata jawabannya sangat sering. Terus pertanyaan kedua adalah sangat setuju, ini pertanyaan kedua adalah setuju, pertanyaan ketiga adalah setuju, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya yang mana yang di kuesioner kemarin? Jadi untuk analisisnya ini nanti di analisis data kita pelajarinya. Yang hari ini cukup olah datanya saja. Jadi kalau Anda mau tahu jawab pertanyaan yang ke-15 yang mana, nah silakan lihat di kuesioner yang ada di Lentera untuk menafsirkan ini jawabannya kan setuju. Nah, dia ini pertanyaan 15-nya yang mana. Terus kalau mau cari rata-rata di dalam Microsoft Excel, min itu kan rata-rata. Nah, rumusnya yang mana? Ini sudah pernah ya saya ajar kalau rata-rata pakai apa? Nama kodenya, rumusnya? Average, Bu. Average ya. Jadi average. Ada min juga sih sebetulnya sama aja. Min di dalam Microsoft Excel itu bukan sama dengan min, tapi dia pakainya average. Gini. Ya, jadi kalau mau cari rata-rata seperti itu. Nah, sekarang cara langsungnya. Jadi tanpa harus masukkan formula seperti ini, gimana caranya supaya langsung ketemu, oh segini loh nilai min modus mediannya dengan cara langsung. Maka pertama, Anda harus sudah punya fitur ini, data analysis di dalam Microsoft Excel-nya. Jadi coba dicek dulu. Di laptopnya, di Microsoft Excel-nya, silakan pilih menu data, terus pilih menu data analysis. Cari data analysis di bagian terakhir ini. Ada nggak? Ada yang sudah ada atau belum semua? Ibu, saya ada tapi tidak aktif, Ibu. Tidak aktif, oke. Yang lain? Sama kasusnya, Bu. Oke. Nah, berarti diaktifkan dulu. Cara diaktifkannya sama kayak tadi ya, tapi kita nggak usah download aplikasi kayak tadi, download file add-ins-nya, nggak usah. Karena Excel sudah punya. Jadi Anda tekan option, file option, terus add-ins. Nah, ini sebetulnya, ada nggak analisis toolpack di sini? Di add-ins-nya sudah muncul nggak di sini? Iya, Bu. Ada, oke. Berarti bisa jalan itu nanti di laptopnya kalau ada ini. Baru Anda pilih Excel add-ins, yang ini Excel add-ins, terus go. Nah, pastikan analisis toolpack-nya di sini sudah Anda centang. Ya, analisis toolpack dan analisis toolpack PBA dicentang, baru klik OK. Jadi sekali lagi option, add-ins. Nah, ini diklik juga ya, diklik, diaktifkan ini. Baru Anda pilih juga go, analisis toolpack yang ini, dan yang ini ya, boleh dua-duanya Anda okekan. Maka kalau sudah, nanti dicek di data analysis, ini sudah aktif atau belum. Jadi ini kalau aktif itu bisa diklik seperti ini ya. Tuh. Jadi dia bisa diklik seperti ini. Jadi ada banyak ini fiturnya. Jadi Excel ini dia seperti ini SPSS karena dia bisa mencari regression ini. Kalau nanti Anda mau olah data terus kesulitan memiliki software SPSS, misalnya laptopnya tidak kuat untuk membuka SPSS, maka Anda bisa pakai Excel saja karena dia ada regressionnya juga. Gimana? Sudah bisa dibuka statistiknya, analisis datanya?
Ibu, saya tidak ada muncul, Bu. Data analisisnya. Sudah tadi dilakukan seperti cara saya? Iya, Option. Bu. Ini diklik ya, jangan lupa. Baru pilih Excel Add-ins, go. Jadi ini dinyalakan dulu. Coba yang sudah muncul data analisisnya boleh di komen di room chat, yang belum silakan ditampilkan di laptopnya, di layarnya supaya saya lihat kenapa tulisannya tidak bisa. Saya masih begini, Ibu. Oke, kita lihat Nursinta dulu ya. Oh, dia mengkonfigurasi dulu ya Nursinta, berarti ditunggu dulu tuh. Oke. Yang lain tadi, siapa tadi yang bertanya? Yang Faradila ini sudah muncul? Ya, analisis toolpack-nya diklik, terus Excel Add-ins ya, di bawah itu tulisannya Excel Add-ins, terus klik Go. Nah, dicentang itu deh. Ya, analisis toolpack-nya dicentang, baru klik OK. Silakan dicek di data. Di data ya, menu data. Baru Nur Harisha dan Nur Afni. Jadi ini fiturnya sangat membantu ya kalau Anda bisa memasukkan Excel Add-ins statistik ini, karena dia membantu Anda kerja langsung otomatis tanpa pakai rumus-rumus kayak tadi. Itu tadi baru 2 loh, min sama modus dicari dengan cara manual itu. Belum standar deviasi, belum min. Jadi tidak ada lagi istilahnya Anda mencari satu-satu, dikasih masuk satu-satu rumusnya, enggak usah. Oke. Gimana? Saya bisa lanjut dulu ya. Jadi sambil menunggu mengkonfigurasi yang lainnya, ini pastikan data analisis sudah bisa diklik seperti ini. Jadi yang belum berhasil, coba nanti Excel-nya di-close lagi ya, di-close lagi, terus dibuka lagi, terus lakukan ulangi dengan cara yang sama kayak tadi. Nah, yang sudah berhasil boleh dicoba. Nah, caranya tekan data analysis, terus descriptive statistik. Ini kan ini dia ada banyak ya, ada ANOVA dan lain-lain, correlation, UGT, dan regression, sampling, dan lain-lain. Ini semua metode analisis untuk statistik parametrik. Kebanyakan statistik parametrik di dalam. Histogram ini diagram. Nah, kalau sudah nyala, silakan pilih descriptive statistik, terus klik OK. Kalau dapat jendela yang seperti ini, nah sama kayak tadi ya. Pokoknya bagian input range itu berarti data yang mana yang mau diolah, kayak tadi. Terus bagian output, nah ini data yang telah diolah, hasilnya ditaruh di mana. Oke. Jadi pertama input range ini. Datanya yang mau diolah mau yang mana? Nah, data yang mau diolah tadi kan saya mau misalnya yang ini, data seluruhnya ini, atau boleh total ini saja, tapi kita mau coba yang ini dulu, supaya kita mau samakan hasilnya dengan yang tadi cari manual. Jadi sama kayak tadi ya, di blok semua. Nah, sampai sini, data ke 100, baru dilepas, klik enter. Jadi sama dari E2, oh sorry ya, ini saya belum dari ujung. Mestinya datanya dari B. Pastikan dari B ya. B2, terus
sampai di sini. P101. Jadi dibaca-baca juga ya daerah yang dijadikan range. Baru kalau sudah sesuai, klik enter. Nah, ini tetap kolom, terus output range-nya ini. Kalau Anda pilihnya new worksheet, berarti nanti hasilnya dia bukakan di sheet yang baru. Ini kan sheet-nya ada 2. Nah, dia nanti akan bukakan di sheet yang ketiga. Kemudian kalau pilih new workbook, berarti di Excel yang baru. Jadi file Excel yang baru dia bikinkan. Kalau output range, berarti Anda taruh hasilnya itu di sel yang mana. Jadi Anda yang pilih. Gitu. Kalau output range. Jadi misalnya kalau output range, maka Anda tinggal kayak tadi ya, yang di MSI tinggal dipilih mau taruhnya di mana. Nah, kita mau supaya rapi dia di sheet yang baru saja. Oke. Kalau sudah, nah ini boleh diklik summary statistik supaya nanti kelihatan simpulannya secara statistik. Oke. Kemudian ini confidence level for means, ini maksudnya adalah tingkat kepercayaan ya. Ini enggak usah dulu. Jadi tingkat kepercayaan mau 95% atau 99% atau 90%. Nah, ini kalau mau diaktifkan boleh dinyalakan, tapi ini enggak perlu dulu. Maka kita cuman sampai sini, summary statistik. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, jadi ini new worksheet, klik OK. Nah, dia langsung berikan seperti ini. Inilah hasilnya. Datanya. Oke, jadi ini datanya satu kali. Jadi dia carikan semuanya. Mean, standar error, median, modus, standar deviasi, kurtosis, squeamish, data paling kecil, data paling besar, range-nya, jaraknya ya, jumlahnya, jumlah datanya, ini total jumlah angkanya segini, jumlah datanya kan 100, nah inilah statistik deskriptif untuk semua indikator pertanyaan. Jadi kenapa sih datanya kok banyak banget? Nah ini untuk semua pertanyaan, jadi sel yang bagian sini ya, daerah ini, B ini, inilah nilai mean, median, modus, standar deviasi untuk data yang ini. Kolom B. Terus sel yang ini, yang D ini data untuk kolom yang ini. Dan seterusnya. Jadi karena tadi kita membloknya banyak ya, yang jadi data range, makanya dia seperti ini. Jadi ini satu-satu. Ini kalau Anda mencari satu-satu per kolom, min, modus, median, itu dan seterusnya sampai range, maka itu lama. Makanya kita bisa pakai fiturnya Excel itu tadi. Sekarang kita coba lagi mau cari rata-ratanya standar statistik deskriptifnya, tapi untuk yang data yang ini saja total. Oke, sama alurnya kayak tadi ya, data analysis, terus deskriptif statistik. Oke. Nah, tinggal diganti datanya. Jangan yang ini, tapi langsung diblok dari sini, M1, pastikan dia di baris kedua, M01, terus sampai ke bawah sini. Nah, kalau sudah, output option-nya sama, worksheet, terus summary statistik. Baru, oke. Sudah dapat juga yang ini. Nah, kenapa ini cuma satu kok? Ini cuma satu kolom hasilnya, sementara yang ini banyak. Karena memang tadi yang mau dicari nilai min, median, modusnya cuma satu kolom, makanya dapatnya ini. Jadi dari data yang ada di sini, yang ini, rata-ratanya, min kan rata-rata ya, jadi minnya itu adalah 58,87 untuk data yang ini. Oke, kita kalau Anda mau mengecek, nah silakan Anda coba sama dengan average di sini. Untuk melihat apakah sama enggak dengan yang ini. Mediannya 61,
modenya 69. Nah, silakan dicoba median sama modenya untuk mengecek apakah data yang ada di sini sudah cocok dengan yang ada dalam Excel kalau menggunakan formula. Oke, ini boleh dikasih nama kalau sudah diberi nama statistik deskriptif 1 misalnya ya. Nah, ini statistik deskriptif 2. Begitu aja itu statistik deskriptif, gampang ya, agak-agak gampang. Nanti kita akan belajar data analisis yang lain yang ada di sini, yaitu regression yang ini, tapi nanti di kelas praktikum. Jadi untuk olah data, untuk regression yang ini nanti di praktikum kita akan pelajari. Untuk yang sekarang cuman sampai statistik deskriptif dulu. Oke, sampai sini ada masalah? Ada yang tidak berhasil tadi muncul ini? Yang sudah mencoba? Silakan boleh dicoba lagi. Ya. Untuk bagian nya masih tetap tidak bisa, Bu. Masih tetap gambar N di situ. Nah, data analisis ya? Oh, kalau data analisis sudah Bu, sudah bagus, cuman yang di bagian anunya tadi, Bu, yang MSI ya? ini. Iya, Bu, yang MS-nya enggak muncul. Coba nanti file MSI itu toh yang sudah di-download kita hapus dulu, hapus lagi toh. Terus coba download ulang lagi file MSI-nya saya, terus tadi di ekstrak, baru di open. Pastikan dia sudah enable dulu deh. Nah, kalau tidak berhasil, mungkin laptop Anda tidak mau kalau file MSI dari saya, maka Anda coba searching di Google ya, fitur add-ins MSI, statistik 97, stat 97. Itu Anda coba cari beberapa file yang bisa jalan dengan laptop tak. Ada yang sama kasusnya kayak Sadira enggak? Yang lain, yang tidak bisa? Yang kena debu? Sama, Bu. Kita juga. Oke, nanti coba lagi. Berarti mungkin Excel-nya saya yang tidak mau jalan di tempat tak. Tapi ini Siti Rahmawati sama Nurul Anissa terbuka enggak tadinya? Sudah di-enable belum? Sampai di statistik, Ji, Bu. Yang MSI-nya? Kita sudah buka dulu filenya, baru di-klik enable? Atau tidak ada juga fitur enable-nya? Ada, Ji, Bu. Sudah di-enable kan? Enable macro? Iya, Ibu. Berarti coba mungkin cari lagi dulu file yang lain ya. Jadi coba download file yang lain. Banyak gitu di Google. Jadi cari aja fitur add-ins MSI STAT 97. Kita coba download yang lain, file yang lain. Yang sudah selesai statistik deskriptifnya, silakan juga dikumpulkan di Lentera. Anda boleh kalau misalnya kerjanya di satu file yang sama, seperti tadi punya saya, boleh langsung dikumpul sekarang ya. Pastikan namanya ditulis ya. Jadi nama filenya itu namanya Anda, terus tugasnya, nama tugasnya. Silakan diselesaikan ini materinya. Silakan diselesaikan tugasnya, dikumpul paling lambat jam 3 sore hari ini. Oke. Ada yang mau bertanya dulu? Jadi pekan depan mungkin Excel-nya itu regression ya, mestinya regression, tapi saya mau alihkan itu ke praktikum komputer. Jadi nanti bersamaan dengan analisis data. Berarti pekan depan itu kita mulai masuk ke Microsoft Publisher. Jadi pastikan juga di laptop ada Microsoft Publisher ya, mestinya sih ada. Karena Excel itu, Office itu bawaannya sudah sama Microsoft Publisher. Jadi Anda searching dulu di Office di laptopnya, ada nggak Microsoft Publisher? Oke, Microsoft Publisher itu bagus untuk desain. Jadi kalau Anda kesulitan menggunakan
aplikasi-aplikasi berbayar untuk desain, maka Anda bisa pakai Microsoft Publisher. Kita absen dulu ya hari ini. Jadi silakan selanjutnya diselesaikan tugasnya. Ini teknologi komputer 3. Oke. Aliyah ada? Hadir, Bu.